Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua para siswa dan juga teman-teman subscriber dari channel ini. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Slamet Riyadi, dalam pembahasan soal persiapan uji kompetensi Lembaga Sertifikasi Profesi Teknisi Akuntansi atau LSPTA pada unit mengoperasikan aplikasi pengolah angka atau spreadsheet. Terlebih dahulu, mari kita buka soal dari uji kompetensi spreadsheet tersebut. Kita cari lokasi soal, kemudian kita buka. Untuk para siswa dan teman-teman semuanya, file lembar kerja, soal, dan rumus yang digunakan pada video kali ini dapat didownload pada link yang saya sertakan pada kolom deskripsi dari video ini. Adapun unit kompetensi yang akan diujikan yaitu mengoperasikan paket program pengolah angka atau spreadsheet dengan kriteria unjuk kerja sebagai berikut. Yang pertama yaitu komputer yang dibutuhkan untuk mengoperasikan paket pengolah angka disediakan. Sampai dengan KUK yang terakhir yaitu laporan dibuat dalam bentuk grafik. Untuk detail KUK yang diujikan dapat dilihat pada sheet KUK. Selanjutnya yaitu detail dari kasus soal yang dikerjakan. Pada uji kompetensi, unit mengoperasikan aplikasi pengolah angka atau spreadsheet ini yang diambilkan pada kasus yang terjadi pada dealer motor Lancar Gemilang, Banjarnegara tahun 2019 dengan rincian pekerjaan sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengisi atau melengkapi data pada kolom sheet penjualan motor, yaitu kolom tipe motor, kolom harga motor, dan kolom total bayar atau pembayaran. Dengan menerapkan fungsi pembacaan tabel atau sesuai dengan instruksi pada pengerjaan soal dengan memanfaatkan tabel bantu yaitu tabel harga. Yang kedua yaitu menghitung total penjualan, nilai penjualan tertinggi, nilai penjualan terendah, dan nilai penjualan rata-rata dengan menggunakan atau menerapkan fungsi statistik atau sesuai dengan instruksi pengerjaan soal. Yang kedua yaitu menyelesaikan daftar gaji pada sheet tabel gaji dengan isian kolom sebagai berikut: nama bagian, nama jabatan, gaji pokok, lama bekerja, tunjangan masa kerja, tunjangan keluarga, gaji kotor, pajak, dan gaji bersih, serta jumlah gaji tiap bagian, yaitu bagian bengkel, bagian pemasaran, bagian kantor, dengan memanfaatkan tabel bantu berupa tabel gaji dan tabel gaji pokok dengan ketentuan seperti instruksi soal pada setiap kolomnya.
Yang ketiga yaitu membuat tabel penyusutan aset tetap pada dealer motor lancar gemilang dengan menerapkan fungsi financial untuk penerapan penyelesaian beban penyusutan dengan metode garis lurus atau straight line method, metode jumlah angka tahun atau the sum years of digits method, dan metode penyusutan saldo menurun ganda atau double declining method. Yang keempat yaitu membuat tabel data penjualan sepeda motor dengan memanfaatkan informasi pada sheet penjualan sepeda motor dengan diberi nama sheet yang digunakan untuk mengerjakan yaitu data. Yang terakhir atau kelima yaitu membuat grafik penjualan sepeda motor dengan memanfaatkan sheet data penjualan sepeda motor periode Agustus sampai dengan Oktober tahun 2019 pada sheet dan menyimpan pekerjaan grafik tersebut pada sheet grafik 1 dan grafik 2. Untuk mengisi kolom tipe motor, yaitu tipe motor diambilkan dari tabel dengan fungsi VLOOKUP. Terlebih dahulu kita buat tabel arraynya. Adapun cara untuk membuat tabel arraynya adalah sebagai berikut. Tabel harga kita blok. Selanjutnya, tabel tersebut kita beri nama tab harga. Untuk mengisi kolom tipe ada dua cara, yaitu dengan mengetikkan rumus langsung pada sel F13 atau melalui insert formula. Untuk cara yang kedua yaitu dari insert formula, terlebih dahulu kita masukkan lookup value-nya, yaitu sel data yang digunakan untuk membaca, yaitu berdasarkan sel data kode barang atau pada sel D13. Kemudian isikan tabel array yang sudah kita buat sebelumnya, yaitu tab harga. Untuk tipe barang pada tabel harga berada pada kolom kedua, sehingga kita isikan kolom index number kolom 2. Terakhir, rank lookup kita isikan 0 atau false. Misalkan kita isikan 0. Kemudian kita klik atau kita pilih OK. Hasilnya adalah seperti pada tabel. Kemudian untuk sel di bawahnya kita cukupkan copy dengan cara menarik scroll ke bawah setelah muncul tanda plus seperti ini. Cukup mudah. Selanjutnya kita isikan kolom harga. Untuk kolom harga kita coba dengan cara memasukkan rumus secara langsung. Rumus yang digunakan sudah tampak pada kolom komentar. Bagi yang belum paham rumusnya, dapat mencontoh panduan pada rumus yang saya tulis pada kolom komentar dari sel yang bersangkutan. Sehingga rumus yang digunakan yaitu
sama dengan V log up kurung buka log up value kita isikan dari sel kode barang atau D13. Kemudian tabel arenya kita panggil yaitu tab harga. Kemudian harga pada tabel array berada pada kolom ketiga. Kemudian kita ketik vol atau 0. Kemudian kurung tutup. Hasilnya adalah Rp21.150.000. Selanjutnya, untuk sel di bawahnya kita cukup kopikan rumus dengan cara menarik scroll ke bawah setelah muncul tanda plus. Untuk mengisi, sel total bayar atau jumlah pembayaran diisi sesuai dengan rumus yang tertera pada kolom komentar dari sel I13. Jika status bayar tunai, maka total bayar atau jumlah pembayaran sama dengan sel kuantitas dikalikan dengan harga satuan. Jika pada kolom status bayar kredit, maka jumlah pembayaran ditambah 10% dari total harga. Sehingga kita gunakan rumus fungsi logika if tunggal. Kita ketikkan langsung pada sel I13 sebagai berikut. Sama dengan if logical test yaitu status bayar yaitu sel G13 sama dengan tunai, maka total bayar adalah kuantitas dikalikan dengan harga satuan. Jika kredit, maka 110% dikalikan dengan jumlah harga, yaitu kolom unit atau kuantitas dikalikan dengan harga satuan. Kemudian kita enter. Untuk sel di bawahnya tinggal kita kopikan dengan cara menarik scroll ke bawah setelah muncul tanda plus. Untuk pengisian kolom total penjualan, kita gunakan rumus auto sum, yaitu sama dengan sum, kemudian kita blok dari sel yang akan kita jumlahkan. Untuk mencari nilai penjualan tertinggi, kita gunakan rumus sama dengan max kurung buka, kemudian kita blok sel yang akan kita cari nilai maksimalnya. Untuk mencari nilai penjualan terendah, kita gunakan rumus min, kemudian kurung buka, kita blok sel data yang akan kita cari nilai terendahnya. Untuk mencari nilai penjualan rata-rata, kita gunakan rumus sama dengan average. Kemudian kita blok sel data yang akan kita cari nilai rata-ratanya. Sehingga pengerjaan pada sheet penjualan motor telah selesai. Jika mengalami kesulitan, maka Anda dapat mencontoh dari rumus yang sudah saya tulis pada kolom komentar yang ada pada setiap sheetnya. Selanjutnya, kita lanjutkan
pengerjaan sheet berikutnya, yaitu daftar gaji. Untuk mengisi kolom nama bagian, kita menggunakan fungsi pembacaan tabel vertical lookup atau seperti nampak pada layar monitor. Dengan memanfaatkan tabel bantu, yaitu tabel bagian dan tabel gaji pokok. Nama bagian diambilkan dari dua huruf paling kiri dari kode pegawai yang diambilkan dari tabel bagian, sehingga rumusnya yaitu sama dengan VLOOKUP lookup value yang dijadikan sebagai dasar untuk membaca tabel, yaitu dua karakter dari kiri dari kode pegawai. Kita entrikan di sini rumusnya, yaitu left kurung buka sel data kode pegawai atau sel C7, kemudian diambil dua karakter, kemudian tabel array yaitu tabel bagian kita blok, kemudian kita absolutkan tabel tersebut. Kemudian nama bagian ada pada kolom kedua, sehingga pada kolom indeks kita isikan 2. Kemudian kita ketik false atau 0. Hasilnya yaitu nama bagian dengan kode BA adalah bengkel. Selanjutnya kita isi kolom nama jabatan. Nama jabatan kita ambilkan dari tabel jabatan dan gaji pokok. Nama jabatan diisi dari tabel jabatan dan gaji pokok dengan menggunakan fungsi pembacaan tabel secara horizontal atau HLOOKUP. Dengan memanfaatkan kode pegawai yang diambilkan dari 3 karakter yang tengah, yang dimulai dari karakter ketiga sebanyak 3 karakter. Untuk cara yang kedua, yaitu kita gunakan tabel array, kita blok terlebih dahulu. Kemudian kita beri nama tabel jabatan. Setelah tabel array kita buat, selanjutnya kita masukkan insert formula sebagai berikut. Kita pilih lookup and reference. Selanjutnya kita pilih fungsi lookup. Untuk lookup value kita gunakan fungsi text, yaitu yang digunakan untuk mengambil karakter tengah sebanyak 3 karakter dengan menggunakan fungsi mid. Mid cell kode pegawai yaitu C7 diambilkan mulai dari karakter ketiga sebanyak 3 karakter, kemudian kurung tutup, kemudian kita isikan tabel array-nya yaitu tab jabatan. Kemudian kolom jabatan ada pada baris
kedua, sehingga row index number kita isikan 2. Kemudian ring lookup kita isikan false. Ya, kemudian kita klik OK. Hasilnya adalah seperti pada monitor. Selanjutnya yaitu untuk pengisian gaji pokok pada kolom C7 diisikan dengan perintah gaji pokok diambilkan dari tabel jabatan dan gaji pokok dengan fungsi pembacaan tabel secara horizontal atau H-lookup. Gaji pokok pada tabel jabatan dan gaji pokok terdapat pada baris ketiga. Sehingga apabila kita ketikkan langsung rumusnya yaitu sama dengan H-lookup, kita tambahkan fungsi pembacaan tabel mid cell data kode pegawai atau C7. Kita ambil karakter ketiga sebanyak 3 karakter. Kemudian kita sambung dengan tabel array. Untuk gaji pokok terdapat pada kolom ketiga. Kemudian ring lookup kita ketikkan false. Hasilnya tampak pada layar monitor. Untuk pengisian kolom lama bekerja dapat digunakan dengan rumus DATEIF ataupun year fact. Misalkan kita isikan dengan DATEIF sama dengan DATEIF, kemudian sel mulai bekerja atau start, kemudian sel terakhir penilaian masa kerja, kemudian penilaian dalam tahun atau years, kurung tutup. Hasilnya adalah 16 tahun. Untuk memunculkan teks tahun, kita atur pada format, yaitu klik kanan, format cell, pilih number, pilih custom, kemudian pada kolom tab kita ketikkan tahun seperti ini. Kalau sudah oke. Selanjutnya cara yang kedua yaitu dengan cara insert formula. Kita pilih insert formula yaitu date and time. Kemudian kita cari year fact. Kemudian isikan sel start date yaitu tanggal mulai bekerja. Kemudian kita isikan end date yaitu tanggal terakhir penilaian masa kerja. Untuk basis kita isikan 2. Atau untuk pengaturan basis bisa kita pilih format yang sesuai. Misalkan secara umum ya dalam 1 tahun ada 360 hari, sehingga kita ketik 2 seperti ini, atau memilih opsi yang lain. Misalkan kita ketik 2, dalam 1 tahun aktual ada 360 hari ya, kemudian pilih enter. Jadi ada 2 cara untuk menghitungnya. Cara yang pertama dengan DATEIF, cara yang kedua dengan menginsert date and time menggunakan year fact. Supaya rumus masa kerja dapat kita kopikan ke bawah dan diambilkan dari data yang sama, kita absolutkan terlebih dahulu, yaitu sel
mulai, yaitu sel akhir. Selanjutnya, untuk mengisi besarnya tunjangan masa kerja, yaitu apabila masa kerja lebih dari 10 tahun, maka mendapatkan tunjangan sebanyak 25% dari gaji pokok. Apabila lebih dari 5 tahun, maka mendapatkan tunjangan 15% dari gaji pokok. Dan apabila kurang dari 5 tahun, mendapatkan tunjangan masa kerja sebanyak 5%. Ya. Karena ada 3 ketentuan, kita gunakan fungsi logika if, yaitu dengan cara membuat 2 pernyataan benar. Dan pernyataan yang tidak dibuat otomatis menjadi pernyataan yang salah. Untuk mengisi kolom tunjangan masa kerja, yaitu kita ketikkan rumusnya sama dengan if sel lama bekerja lebih besar dari 10 tahun, maka mendapatkan tunjangan masa kerja sebanyak 25%. Kita tambahkan pernyataan benar yang kedua, yaitu if sel lama bekerja atau masa kerja lebih dari 5 tahun, maka mendapatkan tunjangan masa kerja sebanyak 5%. Jika tidak atau kurang dari 5 tahun, mendapatkan tunjangan masa kerja sebesar 5%. Kemudian kurung tutup sebanyak 2, sebanyak if yang kita buat atau 2, dikalikan dengan sel gaji pokok atau J7, sehingga hasilnya nampak pada layar komputer. Selanjutnya yaitu untuk mengisi kolom tunjangan keluarga. Tunjangan keluarga diberikan apabila status pegawai telah menikah dan memiliki lebih dari 1 anak, dengan mendapat tunjangan 10% dari gaji pokok. Apabila tidak memenuhi kedua syarat tersebut, maka tidak mendapatkan tunjangan keluarga. Untuk tunjangan keluarga, karena menggabungkan 2 kondisi, kita gunakan rumus yaitu if and, yaitu untuk memenuhi kolom menikah, kita gunakan kondisi pada status perkawinan, yaitu K menikah dan T tidak menikah. Kemudian untuk jumlah anak lebih dari 1, kita gunakan syarat atau kondisi pada kolom F7. Sehingga rumus yang kita gunakan yaitu sama dengan if and syarat yang pertama yaitu sel status perkawinan sama dengan K, kemudian syarat yang kedua yaitu jumlah anak lebih dari 1. Kemudian pernyataan benarnya jika memenuhi keduanya yaitu mendapatkan tunjangan 10% dikalikan gaji pokok atau sel J7. Jika tidak mendapatkan tunjangan. Ya, sehingga hasilnya nampak pada monitor. Untuk perhitungan gaji kotor yaitu sama dengan sel
J. Gaji pokok ditambah sel L7 tunjangan masa kerja ditambah dengan tunjangan keluarga. Kemudian tekan enter. Untuk pajak dihitung dari 5% dikalikan dengan gaji kotor. Untuk gaji bersih dihitung dari sel gaji kotor dikurangkan dengan sel pajak. Setelah selesai menyusun daftar gaji dealer lancar gemilang motor, selanjutnya rumus yang sudah kita entrikan kita copy ke baris berikutnya dengan cara memblok seluruh isian rumus. Kemudian tempatkan kursor pada sel kanan bawah sampai muncul tanda plus. Kemudian kita tarik scroll ke bawah sehingga hasilnya nampak pada layar monitor. Untuk kolom jumlah kita gunakan rumus auto sum. Tekan enter, kemudian kita kopikan ke baris di sebelah kanannya.